Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Asep Roni. Pada kali ini saya seperti biasa mau berbagi trik, mau berbagi tutorial, mau berbagi informasi seperti biasa. Nah, untuk pada kali ini, kesempatan kali ini, saya ingin memberikan informasi kepada kalian bagaimana cara menjadi YouTuber yang sukses di tahun sekarang ini, yaitu di tahun 2020. Jadi, pasti ada triksnya, pasti ada cara-caranya. Nah, seperti biasa sebelum kalian lanjut ke videonya, kalian subscribe, like, dan share video ini terlebih dahulu supaya channel saya itu, yaitu channel Asep Roni, bisa berkembang dan terus bisa memberikan informasi kepada kalian secara terus-menerus. Terima kasih. Nah, untuk trik maupun cara menjadi seorang YouTuber yang sukses, saya membebankan ke dalam 5 poin. Yang pertama, saya di sini nanti pasti akan membahas sejarah dari YouTube terlebih dahulu. Yang kedua, nanti saya ingin membahas dari definisi seorang YouTuber. Yang ketiga, kenali dari istilah-istilah populer dari YouTube. Dan yang keempat, langkah-langkah persiapan menjadi YouTuber. Terakhir, langkah-langkah untuk menyusun konten YouTube. Nah, yang pertama, sejarah YouTube. YouTube itu didirikan oleh Chad Hurley, yang kedua Steve Chen, dan yang ketiga Jawad Karim. Yang sebelumnya mereka itu bekerja di Fiverr. Itu. Jadi sebelum kita menjadi seorang YouTuber yang sukses, kita kenali dulu sejarah dari YouTube itu. Nah, dari YouTube ini didirikan oleh 3 orang. Yang pertama oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawad Karim. Nah, untuk markas awal YouTube, markas pertama kali YouTube itu ada di restoran pizza. Jadi ada di restoran pizza dan restoran Jepang di San Mateo, California. Nah, nama domain YouTube pada waktu itu, waktu pertama kali, yaitu youtube.com. Dan diaktifkan pada 14 Februari 2005. Jadi sudah begitu lama YouTube itu didirikan. Jadi YouTube itu nama domainnya youtube.com dan diaktifkan pada 14 Februari 2005. Dengan opsi unggah video terintegrasi pada 23 April 2005. Setelah diberi nama TuneIn Hookup. Ide asli dari Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawad Karim. Konsep ini adalah layanan kencan online yang akhirnya gagal tetapi memiliki platform pengunggahan video dan luar biasa. Jadi YouTube itu dulunya itu bukan platform unggah video, tapi asal mula dari YouTube ini yaitu layanan kencan online, tapi gagal dan akhirnya menjadi platform pengunggahan video yang luar biasa. Nah, setelah menyadari bahwa jenis platform video tidak ada, mereka membuat perubahan untuk menjadi platform berbagai video pertama. Jadi waktu dulu itu belum ada platform pengunggahan video. Nah, dari awalnya YouTube itu yang namanya apa tadi, TuneIn atau Hookup. Nah, sekarang itu YouTube itu diganti jadi youtube.com. Kemudian yang dulunya asal jadi layanan kencan online, sekarang itu dirubah karena dulu itu belum ada platform pengunggahan video. Nah, YouTube itu membuat platform pengunggahan video. Nah, sebuah perubahan mendasar pada konsep produk. Yang awalnya adalah layanan kencan online yang gagal, berubah menjadi platform pengunggahan video yang sangat luar biasa dan bisa rasakan oleh kita semua sekarang ini. Nah, dari sejarah YouTube itu, video yang pertama kali diunggah di YouTube yaitu adalah seorang pemuda yang dimana pemuda tersebut mengunggah video yang berjudul apa? Me at the Zoo, yang diunggah pada 23 April 2005 dan sekarang ini memiliki lebih dari 85 juta tampilan dari video tersebut dan memiliki 2,7 suka. Jadi video yang pertama kali itu yang ada di YouTube adalah ketika ada seorang pemuda yang memvideo dirinya ketika ada di kebun binatang, kemudian diuploadkan dari hasil video tersebut dengan mengunggahnya dan berjudul Me at the Zoo. Dan sampai sekarang itu si videonya itu sudah mencapai 85 juta tayangan dan memiliki 2,7 suka. Nah, yang kedua, tadi kan kita mengenal dari sejarah YouTube. Dan yang kedua, kita mengetahui dari definisi YouTuber. YouTuber ini adalah orang yang membuat video dan menerbitkan video di YouTube. Jadi
seorang YouTuber itu adalah seseorang yang membuat video dan menerbitkan video di YouTube. Itu ada begitu banyak jenis YouTuber, seperti kan YouTuber itu gak fokus ke vlogging aja. Nah, di YouTuber ini juga pasti banyak. Ada YouTuber itu yang gamers, ada vlogging, ada yang suka masak-masak, khusus masak-masak, dan lain sebagainya, ada cover dan lain sebagainya. Anda juga bisa menjadi YouTuber jika Anda membuat video yang penuh dengan nilai konten yang disukai penonton. Untuk menonton itu mendapatkan informasi dan untuk bersenang-senang. Jadi kita juga bisa menjadi seorang YouTuber. Tapi di mana video tersebut nanti ada nilainya dari konten tersebut banyak disukai dan banyak manfaat untuk penonton yang melihatnya. Nah, tadi sudah dijelaskan sejarah YouTube, sudah dijelaskan dari pengertian atau definisi seorang YouTuber. Sekarang kita kenali istilah-istilah umum dalam YouTuber. Nah, istilah-istilah dalam YouTube yang pertama ada yang disebut waktu tonton dan yang kedua ada subscriber. Waktu tonton ini adalah ketika ada seorang yang menonton tayangan kita atau yang menonton tayangan kita. Nah, di sana itu pasti ada yang disebut waktu tayangan atau waktu jam tayang kita. Ketika seorang tersebut sudah klik video dari seorang YouTuber, nah dari sana itu sudah ada waktu atau jam tayang dari video tersebut. Itu untuk waktu tonton. Kemudian ada yang disebut subscriber atau pelanggan. Nah, ini adalah waktu tonton dan subscriber ini adalah menjadi titik apa persyaratan buat kalian untuk YouTuber sekarang ini. Karena kalau waktu dulu itu ketika seseorang ingin memonetisasi videonya, memonetisasi channelnya, belum ada persyaratan seperti sekarang. Sekarang itu ada persyaratannya, yaitu kita itu harus memiliki 4.000 jam tayang, kemudian 1.000 subscriber. Nah, kalau kita ingin memonetisasi channel kita atau bisa mendapatkan penghasilan dari channel kita di YouTube, kita itu persyaratannya yang pertama harus memiliki subscriber sebanyak 1.000. Kemudian kita itu dalam videonya atau dalam penayangan videonya itu sudah sampai mencapai 4.000 jam tayang itu. Kemudian istilah-istilah dalam YouTube. Yang ketiga ada playlist. Playlist ini kalau di dunia perblogingan, kata playlist seperti halnya merujuk ke label atau kategori. Playlist juga berfungsi dan bermanfaat untuk memisahkan mana konten video berdasarkan topiknya masing-masing. Jadi dari playlist ini biasanya seorang YouTuber memisahkan konten ini khusus konten itu. Ada daftar-daftarnya. Ketika kalian klik dari playlist tersebut akan terus maju sesuai playlist yang dibuat. Itu fungsi dari playlist. Kemudian istilah dalam itu selanjutnya adalah tentang atau about. Nah, tentang atau about ini adalah halaman yang harus diisi untuk menjelaskan tentang saluran YouTube penjelasan latar belakang saluran YouTube tersebut dibuat. Nah, dari tentang atau about ini adalah ketika seseorang YouTuber menguploadkan videonya, pasti seorang YouTuber itu menjelaskan saluran YouTube-nya buat apa, atau tentang apa, atau latar belakang dari videonya itu apa. Nah, itu diisinya di about atau di tentang. Istilah dalam itu selanjutnya adalah Publisher AdSense. Publisher AdSense ini adalah pelaku dari Google AdSense. Pengertian dari publisher atau advertiser itu berbeda karena dari definisi advertiser ini adalah mengiklankan. Sedangkan publisher ini adalah mendapatkan uang karena telah mengiklankan layanan produk tersebut. Nah, istilah dalam YouTube sekarang atau yang terakhir adalah cost per klik. Nah, atau biaya per klik. Biaya per klik ini adalah beban atau pembayaran dari setiap klik yang dilakukan di saluran YouTube dari YouTuber yang lainnya, di mana pembayaran tersebut akan dibebankan ke pengiklanan untuk penerbit AdSense. Nah, tadi sudah dijelaskan sejarah YouTube, pengertian dari YouTuber, istilah-istilah dalam YouTube. Nah, sekarang masuk ke poin yang kelima adalah langkah-langkah persiapan menjadi YouTuber. Langkah pertama untuk menjadi persiapan menjadi seorang YouTuber yaitu tentukan titik fokus sukses Anda jika menjadi YouTuber. Banyak orang yang menghasilkan uang dengan melakukan pekerjaannya. Banyak
banyak seorang mendapatkan uang dengan melakukan pekerjaannya, tapi kurang suka dengan pekerjaan tersebut. Apakah saat itu Anda menganggap diri Anda sukses meskipun Anda kurang puas dengan pekerjaan Anda? Jadi banyak orang mendapatkan uang dengan pekerjaannya, tapi si orang tersebut kurang puas dengan kurang suka dengan pekerjaan tersebut. Apakah Anda bisa menganggap itu Anda sudah sukses atau belum? Nah, kembali lagi kepada kalian, bagaimana jawabannya? Nah, di internet banyak yang mendefinisikan kesuksesan seorang YouTuber berhasil membuat karya sekaligus menghasilkan uang. Jadi, di internet banyak yang mendefinisikan bahwa kesuksesan menjadi seorang YouTuber itu berhasil membuat karya sekaligus menghasilkan uang. Betul atau tidak? Nah, yang ketiga, menjadi seorang YouTuber, keberhasilannya datang dalam berbagai bentuk. Yang pertama, ini tadi, menjadi seorang YouTuber itu keberhasilannya datang dari berbagai bentuk. Yang pertama, apakah video itu penayangannya lebih tinggi? Yang kedua, mendapatkan banyak pelanggan dan endorse. Yang ketiga, keterlibatan dengan berbagai brand. Itu. Kemudian, segera Anda tentukan di mana Anda menganggap diri Anda sukses. Dan yang terakhir, sukses berkarya, sukses menghasilkan uang. Tadi langkah pertama. Untuk langkah kedua, bangun tujuan dan sasaran konten Anda. Jadi, untuk YouTuber ini, kalian harus mempunyai tujuan dan sasarannya untuk siapa. Kalau kalian tidak mempunyai tujuan atau sasarannya, kalian nanti bingung. Kalian ingin membuat videonya tentang apa? Begitu. Nah, dan langkah yang ketiga yaitu rencanakan. Di mana perencanaan ini meliputi yang pertama, mencari ide. Di ide ini kalian cari idenya di sosial media, pasti banyak yang viral. Nah, perencanaan yang kedua yaitu menulis skrip. Karena seorang YouTuber ini pasti bingung kan perencanaannya gimana. Jadi kalian kalau menjadi seorang YouTuber, alangkah baiknya kalian tulis skripnya terlebih dahulu sebelum kalian membuat konten atau video yang ingin diunggah. Nah, perencanaan yang ketiga yaitu merekam atau syuting. Jadi kalian sesudah membuat skrip, kalian langsung tuangkan dari skrip tersebut ke dalam proses pembuatan video atau merekam dan syuting dari skrip tersebut. Yang keempat, ketika kalian sudah merekam dari video kalian atau syuting, kalian pasti ada proses editing. Jadi sesudah kalian video, kalian harus diedit videonya supaya lebih bagus atau lebih baik dan layak, atau bisa membuat penonton itu lebih senang dengan video yang menarik sesudah kita editing. Nah, yang kelima perencanaan itu yaitu publikasi video. Nah, langkah keempat yaitu hangat dan ramah. Anggap mereka teman Anda sangat ramah dan hangat, baik dengan cara Anda mengungkapkan konten ataupun bahasa yang digunakan. Terus, jangan kecewakan mereka, seperti melakukan hal negatif menyebabkan subscriber Anda berkurang dengan mudah. Yang kelima, search engine optimization, yaitu perhatikan SEO, perhatikan keyword, perhatikan pembuatan judul, dan perhatikan thumbnail. Nah, itu yang keempat. Nah, poin yang kelima dari yang tadi, dari trik menjadi seorang YouTuber yang sukses, yaitu langkah-langkah untuk menyusun konten YouTube yang menarik. Di antaranya, kita bisa dengan membuat konten yang viral. Kan tadi langkah-langkah untuk menyusun konten YouTube yang menarik. Di antaranya kita bisa membuat konten yang viral. Itu. Dengan menonton atau dengan membuat konten yang viral, membuat video konten yang viral, insya Allah bisa memberikan atau bisa menyebabkan konten YouTube Anda menjadi menarik. Itu. Terus yang kedua, gimana? Mengundang percakapan atau conversation. Jadi, buat konten interaktif dan personal. Salah satu cara paling pasti untuk membuat konten yang mampu menimbulkan percakapan atau conversation adalah berbagi pengalaman pribadi, berbagi opini tentang sesuatu, terus berbagi informasi dengan sesuatu fenomena yang sedang tren. Itu. Terus, yang ketiga, membuat konten interaktif. Yang keempat, membuat konten konsisten. Yang kelima, membuat konten target. Yang keenam, membuat konten yang berkelanjutan. Yang ketujuh, membuat konten dapat ditemukan. Yang kedelapan, membuat konten memberi kesan. Yang kesembilan, membuat konten kolaborasi. Yang kesepuluh, membuat konten
inspirasi. Nah, itu mungkin dari informasi tersebut itu merupakan trik menjadi seorang YouTuber yang sukses. Jadi kalian nanti sebelum membuat atau sebelum menjadi seorang YouTuber, kalian yang pertama harus apa? Harus mengetahui sejarah dari YouTube. Sebelum kita menjadi seorang YouTube kan harus lebih tahu YouTube itu apa, sejarahnya kapan didirikan, awal mulanya untuk apa, dan sekarang menjadi apa. Terus yang kedua, kalian harus tahu dulu dari definisi seorang YouTuber. Yang ketiga, kalian harus mengenali istilah-istilah populer dalam YouTube. Yang keempat, langkah-langkah persiapan menjadi seorang YouTuber. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu langkah-langkah untuk menyusun konten YouTube yang menarik. Mungkin sekian video yang saya atau informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam pelafalan kata atau ucapan. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.